Shalom, semua baik-baik ya. Pak Bu, pastikan juga buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat untuk berbakti bersama. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Dan kalau Bapak Ibu punya pergumulan, jangan lupa tuliskan di slip doa dan kami akan bersyafaat. Dan buat Bapak Ibu yang tidak bisa join di onsite, memang kita batasi ruangan ini juga, tetapi tidak membatasi kalau Bapak Ibu ingin bergabung, kita bisa ibadah jam berikutnya tentunya ya. Nah, jadi selamat berbakti. Hari ini firman Tuhan apa yang kita mau sharekan? Dan ini ada burung. Saya kayaknya lebih oke, saya mau ke bawah aja deh ya. Hari ini kita mau pengen sedikit survei sama-sama. Ya, thank you. Ada firman Tuhan yang tertulis seperti ini. Ini biasa sebenarnya Pak. Biasa kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 28. Apa kata Alkitab? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan Tuhan kepada mereka yang letih lesu ya dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, mengapa ada undangan seperti itu? Tuhan itu memberikan undangan berarti sudah ada kejadian. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu, bukan Tuhan yang merencanakannya. Jadi bukan Tuhan merencanakan ada persoalan lalu Tuhan membuka prakteknya gitu. Tidak ada. Jadi Tuhan membuka praktek karena memang sudah ada barang itu. Artinya pekerjaan Tuhan itu hanya satu. Kata orang Tionghoa, sence entien. Gimana ceramah? Yang bisa bahasa Mandarin pasti ngerti. Sence entien. Artinya apa? Itulah kasih karunia Tuhan. Waktu saya di Singapura, Pastor Kong, Raulun Kong, dia bilang, "Women se kung jua, sence kung jua, chuanfu sence entien." Aku bilang apa ya itu ya. Jadi aku mau mengerti gitu loh. Walaupun aku ini nggak ngerti bahasa Mandarin, aku mau mengerti. Dia bilang pekerjaan kami adalah pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Dan semua yang ada ini adalah kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan tahu apa yang akan datang dan Tuhan menyediakan jawabannya. Bukan karena ada masalah, baru seperti orang bilang apa ya, kebakar jenggot. Ada virus, baru sibuk kita cari vaksinnya. Seperti itu kira-kira ya, tapi memang ini kehidupan itu seperti itu. Ada dulu, baru berusaha. Tuhan beda. Tuhan itu dulu, sekarang, dan akan datang, dia tahu dan dia sudah sediakan. Bahkan Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sejak dunia belum dijadikan. Kalau Anda baca 1 Petrus ya, yang pernah saya khotbahkan. Sejak dunia sebelum dijadikan, Yesus telah dipilih. Nah, Yesus telah dipilih untuk apa? Untuk keselamatan kita.
Nah ini hati-hati loh untuk mengerti ya, seakan-akan bahwa Tuhan yang merencanakan kecelakaan. Kan gitu loh ya kalau kita baca Alkitab, seakan-akan Tuhan yang merencanakan atau merancang kecelakaan. Pak Bu, kalau mengacu kepada ayat itu kita berpikir seperti itu pikiran manusiawi. Kalau dibilang salah enggak. Namun jangan cepat-cepat kita menyimpulkan itu seperti apa yang kita pikirkan. Toh ada Alkitab juga mengatakan Tuhan tidak merancang kecelakaan. Selesai toh? Artinya kita memang sulit untuk mengerti, kebenaran memang sulit dimengerti. Tetapi ketika kita sulit untuk mengerti, jangan coba-coba memaksakan pengertian kita masuk ke dalamnya. Itu namanya kekacauan nanti. Seharusnya kita percaya dulu. Kata percaya bukan kepada pengertiannya, kita percaya kepada pribadinya. Nah itulah sebabnya ketika kita percaya kepada pribadinya, sang pribadi itu adalah keilahian. Ketika kita tenggelam di dalam kepribadian keilahian, maka lambat atau cepat akan terbuka pengertiannya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan ini, kita perlu kedekatan. Tetapi yang jadi persoalan hari-hari ini, orang tidak mau mengerti tapi coba menggunakan otaknya yang segede bakpao itu untuk mengerti persoalan. Akibatnya apa? Akibatnya letih. Kata letih ini emosi, psikisnya, pikirannya, jiwanya Pak Bu. Coba untuk mengerti tapi tidak bisa mengerti. Maka ketika otak ini dipergunakan untuk mengerti, suka tidak suka manusia bawah sadarnya itu akan memberikan pengertian kemanusiawiannya, maka akan terjadilah ada istilah kontra pikiran. Terjadilah kontra pikiran sehingga tumbuhnya kelesuan. Kelesuan itu semangatnya. Karena nggak bisa ngerti, lalu cari pengertian nggak dapet, istilah medisnya, psikologinya dibilang apa? Stres. Nah kalau orang stres itu jadi gimana? Lesu kan? Diajak, yuk jalan, enggak ah. Yuk ibadah, enggak ah. Gitu juga bisa kok. Di rumah juga bisa kok. Memang bisa di rumah. Siapa bilang nggak bisa kan? Dimanapun bisa. Itulah sebabnya saya langsung berpikiran seperti ini kepada jemaat Tuhan, khususnya untuk yang saya gembalakan. Kalau Bapak Ibu memang ada kesulitan ke gereja karena memang sulit mengerti dan pengertian Bapak Ibu cukup di rumah, monggo silakan ya. Tapi kan tugas saya dan tujuannya adalah untuk mendorong dan memperlengkapi apa yang kita supaya mengerti dan tumbuh. Intinya gitu aja, mau di rumah nggak apa-apa. Bahkan saya katakan kalau memang di rumah Anda sudah mengerti, ya cari aja gereja dekat-dekat sana. Apa salahnya? Waduh, Babe pindah gereja dong. Ya buat saya yang penting Anda bertumbuh gitu loh. Nah ini keren nih khotbah begini nih. Ya keren kan? Cari aja gereja setempat sana. Nggak masalah saya bilang. Yang penting tujuannya Bapak Ibu itu bisa bertumbuh. Pertumbuhan Bapak Ibu itu di dalam kehidupan ini kuat menghadapi tantangan kehidupan. Supaya hidup kita di kehidupan ini menjadi berkat aja. Lo ngapain memaksakan Bapak Ibu tetap ada di gereja tapi nggak bertumbuh, lalu nggak jadi berkat, kan gitu kira-kira. Bayangkan Pak Bu, kalau kita ngalami depresi seperti ini, letih lesu, dan akibatnya berbeban berat. Nah ini ke fisik. Dari minggu lalu kan saya yang khotbah juga kan, dari psikologi, dari pikiran itu memberikan apa? Memberikan sebuah rangsangan secara kimiawi ke fisik kita, maka ada namanya psikosomatik. Nah sakit yang ditimbulkan bukan karena bukan masalah fisik, tetapi karena memang dari psikis. Akhirnya letih lelah, berbeban berat, imunnya mulai turun. Hadapi situasi kondisi kecil aja kita sudah kalah. Jangankan hadapi virus yang begitu galak. Hadapi flu aja kita sudah kalah. Nah
Ketika kita seringkali menghadapi serangan-serangan seperti itu akan memberikan apa? Reaksi kimiawi dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita mulai rusak, akibatnya persendian kita mulai sakit dan terlalu banyak penyakit bisa muncul. Dan itu datangnya bukan dari luar sebenarnya, semua dari dalam. Nah itulah sebabnya Tuhan memberikan undangan buat kita. Datang kepadaku, nggak ada cerita lain. Nggak usah ngerti lah, datang pertama nggak usah ngerti gitu. Ya, maka saya akan datang kepada Tuhan itu kalau Anda ngertinya di rumah saja, ya datang saya kepada Tuhan. Yang penting tugas kami hari-hari ini, setiap pribadi itu bisa minimal lah. Anda punya hubungan sama Tuhan 1 hari 1 jam. Bukan ibadah seperti begini. Ibadah begini kan tujuannya cuma hanya memperlengkapi. Kita nggak bisa lama-lama juga, itu udah di bawah sudah ada yang jaga tuh. Ya. Dari BPPN ya, itu ya. Artinya memang kita harus ketat sekali ya. Di Jawa di beberapa tempat teman-teman kami udah nggak bisa ketemu ya, bahkan rekaman-rekaman juga udah nggak boleh, hanya di rumah saja ya. Kondisi seperti itu, tapi kita nggak mempersoalkan ya. Memang kekristenan itu tidak bisa lepas dari 2 hal. Pertama, persoalan ya, kekristenan itu selalu bicara tentang apa? Personalitinya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu penting sekali ya. Nah yang kedua, kita memang harus ada community. Tujuan community apa? Kita saling berbagi. Berbagi kasih tentunya. Hadirnya saya di tengah Bapak Ibu pasti akan menyemangati juga. Kok Babe hadir ya gitu loh. Nah hadirnya Anda juga menyemangati yang lain. Si Sukadi hadir hari ini, walaupun nggak buat apa-apa, tapi kehadirannya tuh sudah memberikan sumbangsi yang cukup loh. Secara psikis kan gitu loh. Tapi umpamanya contohnya, ya Sukadi ambil contoh kan teman saya, dia nggak hadir. Terus ditanya, Mas Sukadi? Nggak tahu ya. Terus ada yang bilang, biasa Sukadi, nah kan bikin dosa kan. Biasanya apa? Biasa itu selalu ada 2 tafsiran loh. Biasa memang hadir, biasa bengel, kan macam-macam kan. Nah ini bikin dosa. Lalu yang dengarnya ini salah persepsi, lalu dikasih tahu sama Suka, kalau nggak datang dibilang sama Babe kamu tuh biasa. Biasa apa? Ya barangkali kamu biasa nggak hadir tuh, lihat aja. Tersungging. Akibat apa? Depresi juga. Hanya kalimat-kalimat yang tidak memberikan penghiburan. Dan ini suka terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih Allah, iman kita terbangun, terhadap seperti itu dapat ditangkal. Betul enggak? Jadi kita enggak usah cari-cari alasan. Jadi sebenarnya saya diingatkan Tuhan waktu saya lagi tulis renungan. Tak kala saya lagi tulis renungan gitu, saya berdoa, Tuhan, saya mau renungan saya itu sungguh jadi berkat Tuhan. Saya berdoa gitu loh. Padahal kadang-kadang udah jam saya mau tidur sama istirahat, saya masih rasa sesuatu nggak biasa. Saya tuh. Terus satu hari Tuhan ingatin saya, nggak perlu begitu kamu ya. Saya pikir mesti dikeminyanin kali ya, supaya atau diapain gitu ya, puasa dulu supaya kalau saya tulis tuh orang tuh diberkati. Dan salah. Dengan kamu cara seperti itu sebenarnya kamu meragukan kehadiran saya di tengah kehidupan kamu. Lalu gimana Tuhan? Pada saat waktu kamu mengambil pulpen menulis 1 kalimat, niat kamu apa dulu? Niat itu yang menentukannya. Jikalau niat kamu ingin memberkati orang dan itulah doamu untuk orang. Dan itu aja. Jadi niat itu yang menentukan. Jikalau Bapak Ibu hadir di gereja, niatnya itu memang memuji Tuhan. Dan itu udah sampai ke surga. Doa, niat itu doa Pak Bu. Bilang, niat itu doa. Apalah artinya kita berpenampilan menarik dengan berbahasa puitis gitu. Tapi niatnya buruk. Ya, yang Tuhan lihat apa? Niat di hati kita, bukan penampilan. Walaupun manusia lihat penampilan, itu betul ya. Tapi orang yang memiliki niat yang baik cenderung juga berpenampilan baik. Orang yang berpenampilan baik belum tentu punya niat yang baik. Nah itu aja. Tapi yang terpenting ada niat. Maka itu Tuhan mengundang kita untuk diberikan kelegaan. Pertanyaannya gimana? Ini sederhana loh ayat ini ya, cuman saya ngulangi supaya kita tuh mengerti loh menghadapi situasi, kondisi kekinian itu apa sih? Ya jangan sampai depresi kita yang berkelebihan sehingga merusak tubuh kita. Akibatnya yang untung siapa? Gudang obat. Ya, dikit-dikit obat gitu. Kan lebih baik nggak usah ke berobat, uang itu bisa masukkan ke itu, kotak, apa itu namanya itu?
kotak kasih. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Orang yang beriman, kata Jainuddin MZ, orang yang beriman adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang memiliki kepekaan sosial. Mengerti bahwa ukuran kiri kanan bukan ukuran dia, tapi ukuran keadaan. Terkadang kita merasa sudah nyaman, kita nggak peduli orang lain. Terkadang kita merasa susah, kita merasa yang lain semua hebat, enak-enak, kita disusahkan. Namanya apa? Kita menjadikan diri kita sebagai pecundang atau dijolimin katanya. Nggak boleh. Apapun perasaanmu itu bukan keadaan yang sebenarnya. Yang terpenting adalah keimananmu yang menentukan sesungguhnya siapa kamu. Nah, itulah saya sebutkan, who are you, who am I. Siapa kamu, siapa aku. Bukan ditentukan aktivitas kita, bukan ditentukan bahasa puitis spiritual kita, tapi ditentukan keimanan kita di dalam merealisasikan apa yang kita perkatakan. Seia sekata, dan itu yang dijadikan visi saudara kita, integrity, ya, namanya integrity. Kalau kita adalah melihat keilahian Allah. Kalau mereka integritas, hubungan antara jiwa dan tubuh itu serasi. Orang yang seperti itu pasti hidupnya diberkati Allah. Oke? Nah, temanya kita tetap tema besar. Lalu ini sebenarnya panjang sekali ya subtemanya pembahasan minggu ini. Tapi saya coba. Tadi saya pakai bahasa Inggris tapi kan nggak enak banget. Di atas melihat keilahian Allah, lalu tiba-tiba the holistic healing. Ya, holistic healing. Itu bahasa Inggris ya. Holistic healing ya. Ya. Itu kok nggak enak lah. Ini aja holistiknya. Jadi apa? Penyembuhan atau pemulihan secara menyeluruh. Nah, tujuan kita datang kepada Tuhan mendapatkan kelegaan pertama adalah jiwa, Pak Bu. Jikalau jiwa kita dilegakan, insya Allah hati kita cerah, Pak Bu. Cerah, terang. Maka ada istilah hati nurani. Jikalau hati kita sudah cerah dan itu menjadi pusat penyembahan. Karena Tuhan melihat di situ. Ya, Tuhan tidak melihat yang lain-lain, Pak Bu. Yang lain kalau kita buat seindah apapun, kalau hati kita itu gelap, ya Tuhan tidak suka. Bukan berarti Tuhan itu tinggalkan kita. Tuhan menantikan. Kata Alkitab, Tuhan menggedor pintu itu bukan berarti dia seperti kita itu dobrak. Enggak. Dia menunggu kesadaran kita. Seperti Bapa menantikan anaknya. Anaknya yang terhilang. Kenapa kata anak? Kata anak adalah orang yang telah mengecap kasih karunia. Itu baru disebut anak. Ya. Dia sudah mendapatkan kasih karunia, sehingga dia secara sengaja melepaskan diri sehingga menimbulkan bencana. Bapak nggak ulurkan tangan untuk ambil dia balik. Kenapa? Percuma. Kalau diulurkan tangan dia akan tambah susah. Maka Bapak mundur menantikan kesadaran dia. Ketika anak yang terhilang itu sadar bahwa dia punya Bapak. Nah itulah energi ilahi Allah kembali kepada dia. Kalau kamu sadar, ingat apa? Nah itu bawah sadarnya mulai, Bapakku banyak makanan. Nah dia ngerti itu, bawah sadarnya mulai ingat. Dan bawah sadar begitu ingat bereaksi secara spiritual, supaya energi ilahi bekerja sehingga menarik dia kembali. Perlu kesadaran dulu. Kasih tahu kiri kan, perlu sadar dulu. Ya, kalau Tuhan sudah jadikan kita Kristen, itu bukan kebetulan. Artinya apa? Tuhan sudah berkati kita. Kalau hari ini kita susah, itu hanya perjalanan hidup. Tuhan sudah memanggil kita. Ketika kita sadar, kesadaran kita akan memberikan apa? Kekuatan energi untuk kita repent. Kembali kepada siapa? Sang ilahi. Dari situlah terjadi impartasi. Ya, namanya ada transmisi ilahi. Ya. Waktu kita menyembah dengan percaya, itu bukanlah penyembahan sekedar agamawi, tapi itu penyembahan spiritual. Maka dikatakan penyembahan yang benar adalah penyembahan spiritual. Dengan hati percaya melakukannya akan terjadi transmisi. Nah, transmisi itu untuk apa? Pikiran yang cerdas. T-nya nggak dihilangin kemarin, aku udah berusaha mau hilangin tapi masih ada juga ya. Kelebihan ya, cerdas bukan certitas. Jadi cerdas.
Oke, kita lihat ya ayat berikutnya Pak Bu. Ini prakteknya nih ya, ada 3. Di Matius pasal yang ke-11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang. Nah, untuk mengalami kelegaan di atas itu, pertama pikul kuk yang Tuhan pasang. Ya, artinya apa? Kita harus mempunyai sebuah komitmen yang Tuhan taruhkan. Bukan komitmen sukanya kita, itu Tuhan yang pasang loh ya. Jangan pasang sendiri. Ya, kadang-kadang kita pasang sendiri sesuka hati, bukannya cook, itu namanya kick itu namanya. Ya kan, bikin komitmen asal dia suka aja gitu. Aku memberi asal aku suka, karena aku senang sama dia, aku memberi. Itu bukan cook, itu namanya kick. Ya, tahu kok kick ya, waktu kalau kita di kampung itu kalau lagi main kick berapa? Kick 7, kick 8 ya. Kick kan kita kan main kick, QQ kick katanya. Kami Jakarta bilang QQ kick gitu. Ya, ini udah berapa hari lagi kan? Ayo hati-hati lo ya, QQ kick ditangkap loh. Terus kalau kita tahu bahwa ada hukum, artinya apa? Hukum itu gini, kuk itu adalah apa yang kamu ingat firman Tuhan, engkau buat perjanjian, itu udah gak bisa dilepas itu. Jangan coba-coba pakai pengertian kamu lepas, itu berbahaya. Istilah itu diikat. Ya, nah kalau itu kamu anggap sebuah ikatan perjanjian, kita mulai yang kedua ini. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah sebenarnya ini saya lebih suka kata belajar itu adalah meditate. Kata Yosua, ya katakanlah dan renungkanlah. Ya, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita renungkan itu meditate. Itu sebenarnya kita sedang belajar. Ya, belajar itu bukan kita cuma baca ayat 1, 2, 3 atau standar karismatik 4 ayat selesai. Bukan. Baca 1 juga nggak apa-apa, nggak baca juga nggak apa-apa kok. Yang penting kamu bisa nggak ingat 1 ayat. Seperti kalau bangun pagi, ini ayat datang tuh. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Ketika saya mengulang-ulangi bergumam dalam hati, itu ada namanya sel sistem tubuh saya, ya. Ini kalau dokter ngerti ya. Itu namanya sebuah sel di dalam tubuh saya itu disebut apa? Reticular activity system, ya, RAS namanya. Itu bekerja dan dia memetakan kembali apa yang pernah engkau tahu tentang keilahian Allah, dan itu menjadi visualisasi. Justru dalam bahasa rohani apa? Dianoia. Ada namanya imajinasi. Kita bisa membayangkan loh. Seperti kalau kita pernah punya mantan gitu ya. Punya mantan, lalu udah punya suami, udah punya istri, masih ada mantan. Ketika suaminya mungkin ada masalah dengan dia atau istri, kadang-kadang dia merenung. Nah ketika dia merenung tuh mantan muncul. Nah itu bahaya tuh. Nah perlu KG itu dilepaskan. Itu bawah sadar namanya. Nah bawah sadar yang baik itu bagus. Kenapa? Manusia 95% itu digerai, hidupnya itu digerai oleh bawah sadar. 95%. Hanya 5% itu manusia sadarnya. Maka itu perlu diinstal. Ya, hati-hati itu Pak Bu. Itu meditasi. Meditasi itu ada 2 hal. Pertama kita mensugesti kembali. Kata sugesti itu kan bahasa psikologi. Waktu kita mengulang-ulang firman Tuhan, itu artinya mengafirmasi kita sedang memasukkan ke dalam. Yang pertama. Yang kedua akan munculkan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran memerdekakan. Bagaimana memerdekakan kalau kita tidak dideteksi dulu? Dideteksi itu dikenal. Dikenal apa? Dikenal dosanya kamu. Waktu gitu masuk, saya kemarin ada janji sama anak saya, tapi saya nggak tepati. Itu dosa juga, cepat-cepat selesaikan. Ya, pagi tadi semalam saya ada janji sama cucu. Ya, terus saya lupa itu. Saya balik lagi, saya beli, saya pergi, dia belum bangun. Saya taruh aja di depan rumahnya, gitu ya. Janji kecil saya mesti tepati. Kalau saya enggak tepati, itu akan jadi hukuman buat saya. Ngerti enggak? Nah itulah ada kesadaran. Maka waktu kebenaran masuk dalam hati kita, dia tuh ingetin dulu dosa-dosa kita. Pak Bu, kelemahan kita, beban kita sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, di dalam diri kita. Kesuksesan juga bukan karena orang yang kasih, ada di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana memanage saja energi kesuksesan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Rancangan Tuhan buat manusia itu kan bukan kegagalan.
ya, kesuksesan. Nah, kalau kalimat itu sudah ada, lah mengapa mau jadi orang yang gagal? Nah, kenapa gagal? Karena kamu tidak mempunyai pemahaman untuk menjalaninya. Kamu lebih gunakan pengertian kamu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa belajar itu. Nah, barulah ada namanya jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kembali kepada atas. Pak Bu, saya tutup dengan ayat-ayat ini untuk bawa kita kepada sebuah pengalaman di mana Tuhan Yesus mendidik muridnya. Anggap saja hari ini kita dididik sama Tuhan. Untuk kembali atas itu bagaimana di bawah ini. Prakteknya ya. Di ayat 28, Lukas pasal 9, 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah ini kita anggap saja meditasi. Ya, meditasi. Jadi Pak Bu baca Alkitab, artinya kita sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau di sini dicatat 8 hari, kita tidak usah bicara soal waktu, bicara soal hati kita. Baca, merenung, diam. Ya kalau bisa gitar, main gitar enak, ya. Supaya kita terjadi kelepasan waktu kita lagi duduk ya. Saya kadang-kadang saya nggak bisa main gitar. Ketika aku beban berat, ku datang kepada Yesus. Itu lagu lama, saya kadang masih ingat loh. Dia berikan, dia lepaskanku dan bebaskanku, kini ku jadi baru. Saya tahu kan lagu ini, udah lama ya. Aku ingat baru-baru bertobat, ini biasanya dipakai untuk doa pelepasan. Ketika aku berputus asa, ku datang pada Yesus. Gimana? Dia beri damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Mari bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Nah, musik dari atas, yuk, dari awal. Sama-sama katakan. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Nyanyikan namamu dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus. Buat Bapak Ibu, kita akan berpulang. Adik-adik, banyak masalah. Semua orang punya masalah. Ya, datang pada Tuhan aja. Kita perlu mengerti ya. Agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Gimana kalau ada masalah? Datang pada Tuhan. Di mana Tuhan? Memang kita bisa cari Tuhan melalui teman-teman, nggak salah.
Tapi yang benar itu cari Tuhan di dalam kebenarannya. Pertama Alkitab. Dan yang kedua, cari orang yang membimbing kita. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai kesaksian hidup yang memang bisa diperlihatkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu tempatnya. Ya, 3 tempat. Dan yang keempat, bisa kadang-kadang mungkin lagi jalan melalui berbagai kondisi, kita diingatkan kembali. Oh itu. Lalu datang pada Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih, aku mengerti. Ya. Tujuannya apa? Tujuan kita mengalami yang namanya transmisi ilahi, hati kita cerah. Sebenarnya kita ini terkadang agak spiritisme gitu. Mungkin terlalu dicekokin oleh pengertian rohani lama kita ya. Datang ke gunung minta terus saya gunung kasih kita petua jimat gitu. Ya, datang kemana gitu. Ya hal-hal itu mengikat bawah sadar kita. Kita beranggapan Tuhan itu seperti itu. Ya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat indah, keren Pak Bu. Kenapa? Karena begitu Tuhan menciptakan manusia itu sempurna seperti Tuhan. Bedanya dia adalah ilahi, kita duniawi gitu aja. Tapi isi hati kita, jiwa kita itu diinstal oleh Tuhan sendiri. Artinya kalau kita mengalami pencerahan hati, niscayalah kita punya kecerdasan. Cerdas untuk berkompetisi. Walaupun memang hidup ini bukan kompetisi, tapi kita bisa berkompetisi dengan si jahat. Kita tidak ditipu sama dia. Kita ngerti mana yang boleh kita handle, mana yang tidak boleh kita handle. Ya, itu. Ya, 33 dikatakan ketika kita meditasi apa yang terjadi dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. 2 orang itu sebenarnya kalau baca Alkitab itu ada Musa dan Elia. Petrus berkata kepada sang ilahi itu di dalam bergumam sebenarnya ya. Kalau dia itu langsung berhadapan karena Yesus waktu itu udah sang ilahi, bukan lagi secara fisik dia. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Tuh, betapa bahagianya. Artinya apa? Meditasi itu menumbuhkan cerah hati kita, bahagia. Walaupun COVID-19 itu mana-mana melanda, ada kebahagiaan. Kebahagiaan itulah kesembuhan kita yang pertama. Apalah artinya kita banyak harta tapi hidupnya gak bahagia. Justru malah jadi bahaya. Ya saya gak usah cerita ya, baru-baru secara berita ada seorang sahabat umurnya 44 tahun. Siapa dia? Wah ini orang hebat banget. Tapi mungkin karena gak bahagia. Mungkin ya gak bahagia. Stres, stroke, jantung mati. Jantung kan memang penyebabnya cuma hanya karena itu kan. Jantung loh ya, jantung. Itu penyebab itu. Saya pikir kurang cerah hidupnya. Masalah, semua orang punya masalah kok. Jangan kita punya masalah merasa kita itu didera, dijolimi gitu. Wah saya nggak dilayani, saya nggak dilihat. Ya kan, Tuhan juga udah ngelihat saya, apalagi pendeta. Ya. Semua nggak lihat, mulai mengasihi diri, lama-lama akhirnya apa? Ngelihat baygon dikira apa? Minuman cap gome. Ya kan? Minuman cap gome. Ya, itu masalah ya Pak Bu ya. Melihat tambang dibilang ini ayunan untuk relax katanya. Ya relax lama-lama ya, rest in peace katanya. Itu dia. Ayo Pak Bu, bangkit ya. Datang kepada Tuhan ya. Kita akan berkata, Tuhan betapa bahagianya di hadirat-Mu. Sebenarnya ayat berikutnya itu dikatakan langsung dia berkata, Guru aku akan membangun 3 kemah. Itu aku potong sebenarnya. Tapi tiba-tiba aku ingatkan. Kenapa? Ketika dia ngomong, kita bilang dia nggak tahu apa yang dia sebut. Orang yang bahagia Pak Bu, di dalam memperkatakan sesuatu bukan lagi dia yang memperkatakan, tapi Tuhan yang menggerakkan. Maka itu kalau engkau bilang amin, hati-hati loh. Ya, Anda lupa bahwa sadar Anda tidak lupa dan setan juga nggak lupa.
Dan itu pasti gerakan Tuhan. Maka kalau Anda amin, itu tanggung jawab. Saya lebih baik catat di Alkitab. Catat bahwa kamu pernah mengaminkan apa. Supaya kamu lakukan sekecil apapun kamu lakukan, maka Tuhan akan mempercayakan. Ya, artinya apa? Kata Tuhan mempercayakan alam semesta bukan jadi musuh kita, menjadi sahabat di dalam kehidupan. Kalau kita saja sudah tidak kalau kita sudah kalau Tuhan sudah tidak percaya sama kita, siapa yang mempercayai kita? Alam semesta pun akan menjadi musuh kita. Itulah sebabnya hari ini mari Pak Bu, kita berdamai kepada Dia. Katakan kepada Tuhan Yesus, ketika aku